Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14 dan ayat 23 sampai dengan ayat 26. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud. Katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita, dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Seluruh negeri menangis dengan suara keras. Ketika seluruh rakyat berjalan lewat, raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika Ia berfirman, 'Begini, aku tidak berkenan kepadamu,' maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14 dan ayat 23 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Terus Menanjak, ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Christina Rossetti, seorang penyair dan penulis renungan, telah menjalani kehidupan yang sulit. Sepanjang hidupnya, ia pernah mengidap depresi dan berbagai penyakit, bahkan beberapa kali pertunangannya kandas.
Akhirnya, ia meninggal dunia karena kanker. Daud muncul dan dikenal pertama kalinya oleh bangsa Israel sebagai pahlawan. Namun, di sepanjang hidupnya, ia pernah mengalami berbagai kesulitan. Menjelang akhir pemerintahannya, anaknya sendiri, bersama penasihat kepercayaannya dan sebagian besar rakyat, berusaha menggulingkannya. Karena itu, Daud membawa serta Imam Abiatar dan Zadok serta tabut perjanjian Allah, lalu pergi dari Yerusalem. Setelah Abiatar mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, Daud berkata kepada kedua imam tersebut, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya." Bahkan di tengah kondisi yang tidak menentu, Daud berkata, "Tetapi jika Ia berfirman, 'Begini, aku tidak berkenan kepadamu,' maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Daud tahu bahwa ia dapat mempercayai Allah. Christina Rossetti juga mempercayai Allah, dan hidupnya berakhir dengan penuh pengharapan. Jalan kehidupan kita mungkin berliku-liku dan terus menanjak, tetapi jalan itu akhirnya membawa kita menuju Bapa Surgawi yang siap menyambut kita dengan bahagia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam hal apa saja jalan kehidupan Anda terasa sulit dan berliku? Bagaimana Anda dapat mempercayai Allah untuk memimpin Anda dalam jalan hidup yang Anda tempuh? Hal ini patut kamu ketahui, Mazmur 3 adalah salah satu dari sebagian kecil Mazmur yang menyertakan keterangan, superskripsi, mengenai penulis atau info berguna lainnya. Di ayat 1 tertulis, Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Keterangan ini menghubungkan Mazmur tersebut dengan 2 Samuel 15, yang menunjukkan bagaimana Absalom bangkit menantang raja yang sah, Daud, yang melarikan diri. Pemberontakan Absalom, dan masalah-masalah lainnya dalam keluarga Daud, lihat 2 Samuel 13, menggenapi perkataan Samuel, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Namun, Raja Daud yang babak belur itu tidak memandang teguran Allah sebagai pengabaian Allah, sehingga ia mampu berkata, "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terkadang jalan hidup ini terasa berat, namun, aku percaya Engkau akan melakukan yang benar, bagiku dan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Tolonglah aku hidup dalam pengharapan, dengan menantikan hari ketika aku akan bersamamu selamanya. Amin. Sampaikan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.